Lo gimana mau bilang saya mimpi ketemu Nabi? Jangan-jangan dia ketemu Pak Tani. Saya mimpi berjumpa dengan Nabi, belum tentu yang dia lihat di mimpinya itu Nabi. Nah, yang mimpi ketemu Nabi ini tidak kenal sama Nabi. Siapa saja yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu benar aku, karena setan tak mampu menyerupai aku. Betapa bencinya Abu Jahal, betapa bencinya Abu Lahab, tapi dia bilang, dia ngaku, kalau sampai aku bertemu dengan Muhammad, tidak jadi aku benci sama dia, aku akan jatuh cinta sama dia. Ibu-ibu tidak akan bisa menghayatinya karena ibu bersalawat kepada seseorang yang ibu tidak kenal. Andai kata pun ada orang yang bercerita, saya mimpi berjumpa dengan Nabi, belum tentu yang dia lihat di mimpinya itu Nabi. Walaupun Nabi sudah berkata, siapapun man ro'a fil manami, siapa saja yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu benar aku, karena setan tak mampu menyerupai aku. Tetapi masalahnya yang mimpi ketemu Nabi ini tidak kenal sama Nabi. Lo gimana mau bilang saya mimpi ketemu Nabi? Jangan-jangan dia ketemu Pak Tani. Ya, itulah sebabnya ibu-ibu kita harus mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, sebanyak apapun ibu-ibu berselawat, walaupun itu diterima, tetapi ibu-ibu tidak akan bisa menikmatinya. Ibu-ibu tidak akan bisa menghayatinya karena ibu bersalawat kepada seseorang yang ibu tidak kenal. Yang pertama, mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kita kenal beliau itu dari perilakunya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengenal, kita diceritakan, kita membaca seperti apa perilaku baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan jatuh cinta. Betapa tidak kita akan jatuh cinta, ibu-ibu. Jangankan kita yang ngaku ini umatnya, yang mengaku kita mencintai, kita ngaku rindu kepada beliau, bahkan musuhnya sekalipun itu jatuh cinta. Abu Lahab, Abu Jahal itu sengaja tidak mau berjumpa dengan Nabi karena takut jatuh cinta. Betapa bencinya Abu Jahal, betapa bencinya Abu Lahab, tapi dia bilang, dia ngaku, kalau sampai aku bertemu dengan Muhammad, tidak jadi aku benci sama dia, aku akan jatuh cinta sama dia. Kenapa? Karena luar biasa perilakunya, luar biasa akhlaknya. Di mana kita ketemu orang, ibu-ibu, yang dia dicaci, dia balas dengan roti. Di mana kita ketemu orang, ibu-ibu, yang setiap dia jalan ke masjid dilempari kotoran. Begitu ndak ada yang lempar kotoran, nanya, mana yang lempar kotoran itu? Biasa saya liwat dilempar kotoran. Begitu ndak ada yang lempar, ditanyakan mana yang lempar kotoran. Oh, dia sakit. Beliau yang paling pertama jenguk. Kalau ukuran pelunggu, ibu-ibu yang sering, mohon maaf, ngerausin pelinggih, sakit, naik piling pelinggih, pelote labing, belanger pelinggih. Ini masih sepintas ibu-ibu. Karena kalau yang mau ceritakan niki, masya Allah, tidak akan cukup tinta, tidak akan cukup kertas, tidak akan cukup kata untuk menceritakannya. Yang kedua, kita mengenal beliau dari fisiknya. Sering kita, mohon maaf, kalau lihat di TV ada artis misal ganteng. Nih anak-anak kita sekarang, ibu-ibu ya, wih, lagi gandrungi orang Korea.
Pokok kalau Korea sudah sarangyo. Ya. Kenapa dia suka anak-anak kita? Ganteng katanya. Kenapa kamu suka? Dia ganteng, Ma dia ganteng. Kemarin ini ibu-ibu ada duda, ada 3 orang duda dari Jakarta datang. Pertama Ariel Noah. Ibu-ibu kenal Ibu? Kira-kira kalau Ariel hadir gimana Bu? Histeris. Ariel. Karena ganteng. Ya. Anak gadis, orang tua lupa dia. Ariel tuh dia gini, apa penting dia ganteng. Dia ganteng pokoknya. Kalau baginda Nabi besar Muhammad SAW, ibu-ibu kenal kegantengannya, kenal fisiknya, maka kita akan lupa sama orang Korea. Kalau ibu-ibu kenal baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, memang tidak ada foto beliau, memang tidak ada gambar beliau, tidak ada video beliau, tetapi ada gambaran-gambaran ciri-ciri fisik beliau. Ketika Hasan bin Sabit, salah seorang sahabat beliau, itu menggambarkan bagaimana sih gantengnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hasan bin Sabit bilang apa? Wa ahsana minka lam taraqattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kaifa tasha. Ini sahabat yang tiap hari lihat Nabi, sahabat yang hidup sama Nabi, sahabat yang ngobrol sama Nabi. Anak kita walaupun dia ganteng misal Bu, karena dia anak kita biasa aja kita lihat dia. Kenapa? Udah sering kita lihat dia. Kalau orang lihat dia histeris, ganteng. Kita ngelihat tadi artis-artis yang saya sebut kita histeris. Tapi kalau ketemu anaknya biasa aja. Wong anaknya, masa anak lihat bapaknya, bapak. Enggak. Ya. Kalau anak ganteng, ibu ngelihatnya biasa saja. Kalau bapak ganteng, anaknya ngelihat biasa saja. Adik ganteng, kakak ngelihat biasa saja. Ini bayangkan baginda Nabi, sahabat tiap hari ngelihat dia. Ketika menggambarkan gantengnya Nabi, apa dia bilang? Wa ahsana minka lam taraqattu aini. Yang lebih indah dari engkau tak pernah dipandang mataku. Padahal orang Arab itu Ibu, ya, kalau kita mau memberikan kriteria orang dikatakan ganteng, dikatakan cantik, orang Arab punya semua. Pertama, orang itu biasa dikatakan cantik atau ganteng kalau hidungnya mancung. Walaupun hitam, kalau hidungnya mancung jadi hitam manis. Tapi kalau hitam pesek sepet. Wah bedeng pesek kampung. Ini orang dikatakan cantik, orang dikatakan ganteng, itu ukuran pertama hidung. Itu makanya sekarang banyak ibu-ibu filler hidung. Ya, ibu mancungin hidung banyak, gadis-gadis mancungin hidung banyak. Karena apa? Ukuran cantik, ganteng yang pertama dilihat hidungnya. Ini orang Arab hidung mancung. Udah kriteria ganteng, cantik, ukuran manusia itu mancung, orang Arab mancung. Yang kedua, ukuran orang dikatakan cantik itu kalau matanya lebar. Ya. Ini udah pesek, mata sepit paling. Ini orang Arab udah hidung mancung, mata beloh, bulu mata belo, alis Masya Allah, marah pundekan. Ya. Bibir tipis, awak ganggas, bodi bagus, kulit putih. Tapi ketika gambarkan Nabi, Hasan bin Sabit bilang apa? Wa ahsana minka lam taraqattu aini. Yang lebih indah dari engkau tak pernah terpandang mataku. Wa ajmala minka lam talidin nisa. Yang lebih ganteng dari engkau tak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Khuliqta mubarra'am min kulli aibi. Kata beliau, engkau diciptakan Allah selamat dari semua celah.
Dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada celah. Dari ujung kuku sampai ubun-ubun tidak ada celah. Dipandang dari depan, dipandang dari belakang, pandang dari samping, pandang dari sudut, tetap ganteng. Ini ada orang ya, dipandang dari belakang Bung Karno, dipandang dari depan bungkusan. Nabi dipandang dari mana saja ganteng, sampai Hasan bin Sabit bilang apa? Khuliqta mubarra'am min kulli aibi. Engkau diciptakan Allah selamat dari semua celah. Ka'annaka khuliqta kaifa tasya'. Seolah-olah engkau diciptakan Allah sesuai dengan yang engkau pinta. Baginda Nabi, kata ulama, basyarun laisa kal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Kalau manusia, mohon maaf, keringatnya wangi atau bau? Masya Allah. Nabi pulang beraktivitas, nih Arab Saudi, Timur Tengah panas. Nabi pulang-pulang aktivitas apa? Oleh Ummu Salamah dikumpulkan keringat beliau. Nanya Nabi, untuk apa keringat saya dikumpulkan? Untuk saya jadikan minyak wangi. Coba nanti ibu-ibu pulang dari sawah suaminya. Loh kok ketawa bu? Suaminya loh ini. Coba nanti suaminya jadi ojek, buka-buka jaketnya pokoknya keleleh kanan. Padahal suami sendiri. Mau ndak ibu giniin keringet di keteknya? Padahal suami sendiri. Ya, ini manusia keringetnya bau, Nabi keringetnya wangi. Ya, itu makanya ulama bilang Nabi itu basyarun laisa kal basyar. Manusia tapi tidak sama seperti manusia. Kita manusia, mohon maaf ibu-ibu, begitu lahir terima jadi. Kalau begitu lahir hidung kita pesek, salahkan siapa? Kalau kita begitu lahir besar-besar, mohon maaf tidak tinggi-tinggi, mau protes siapa? Kita lahir terima jadi. Kalau baginda Nabi, khuliqta kaifa tasya', engkau diciptakannya Allah sesuai dengan pintamu. Nabi yang request sendiri gimana bentuk rambutnya. Tuh mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.